Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Aksal Johansa, NPI 1421900-140. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum getaran mekanis dengan dosen pembimbing Bapak Maulana V. ST, MT. Kita langsung saja. Untuk tujuan percobaan. Tujuan yang ingin dicapai pada percobaan kali ini adalah 1. Untuk mengetahui harga K konstanta pegas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh viskositas fluida terhadap harga redaman atau damping sistem C. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh variasi pegas redaman K atau LK dan C atau LC terhadap perilaku sistem respon. Kita masuk dalam dasar teori. 1. Persamaan gerak frekuensi natural. Hukum Newton 2 adalah dasar pertama untuk meneliti gerak sistem, seperti ditunjukkan pada gambar 1. Perubahan bentuk pada pegas posisi kesetimbangan statik dalam delta dan gaya pegas K delta adalah sama dengan gaya gravitasi W yang bekerja pada pegas M. K delta sama dengan W mg untuk persamaan pertama. Dengan mengukur simpangan X dari posisi kesetimbangan statik, maka gaya-gaya yang bekerja pada M adalah K delta ditambah X dan W. Dengan X yang dipilih positif dalam ke arah ke bawah. Semua besaran gaya, kecepatan, dan percepatan juga positif dalam ke arah ke bawah. Kita bisa lihat gambar yang putih di bawah itu. Selanjutnya, sekarang hukum Newton kedua untuk gerak diterapkan pada masa M. M, X, theta sama dengan sigma F sama dengan W dikurangi K dikali delta ditambah X. Dan karena K delta sama dengan W, diperoleh M X double dot sama dengan min KX. Dengan mendefinisikan frekuensi pribadi angular omega N sebagai omega kuadrat N sama dengan K per M. Persamaan kedua dapat ditulis sebagai X double dot ditambah omega N kuadrat X sama dengan 0. Dan dengan membandingkan persamaan X double dot ditambah omega kuadrat X, disimpulkan bahwa gerak adalah harmonik. X sama dengan 4 sin omega NT ditambah B cos omega NT. Dengan A dan B adalah kedua konstanta yang perlu. Konstanta-konstanta ini dihitung dari kondisi awal X0 dan X0, yaitu X sama dengan X0 dibagi omega N dikali sin omega NT ditambah X0 dikali cos omega NT. Periodik natural osilasi dibentuk dari omega N tau sama dengan 2pi atau tau sama dengan 2pi dikali akar M per K. Dan frekuensi natural adalah Fn sama dengan 1 per 2pi dikali M per K. Besaran-besaran ini dapat dinyatakan dalam penyimpangan statik delta dengan mengamati persamaan 1. K delta sama dengan mg. Fn sama dengan 1 per 2pi dikali akar G per delta. Bila G diberikan dalam inch per S kuadrat, maka delta harus dalam inch dengan menggunakan G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Delta harus dalam meter, namun lebih mudah menggunakan delta dalam milimeter dengan mengubah delta meter sama dengan delta milimeter dikali 10 pangkat minus 3.
Fn sama dengan 1/2pi dikali akar 9,81 per delta milimeter sama dengan 15,76 dibagi delta 15,76 dibagi akar delta milimeter. Yang kedua, getaran bebas teredam karena kekentalan. Bila sistem linier dengan 1 derajat kebebasan dirangsang, maka responnya akan tergantung pada jenis rancangan dan redaman yang ada. Bentuk persamaan geraknya pada umumnya adalah M X double dot ditambah FD ditambah KX sama dengan FT. Dengan FT adalah perangsang dan FD gaya redaman. FD sama dengan CX. Dengan C adalah konstanta redaman secara simbolik. Gaya ini dinyatakan oleh peredam M X double dot ditambah C X dot tambah KX sama dengan FT. Solusi persamaan di atas jika FT sama dengan 0, maka diperoleh persamaan diferensial homogen yang solusinya dengan getaran teredam bebas. Jika FT 0 diperoleh solusi khusus yang disebabkan rangsangan tanpa tergantung pada solusi homogen, akan diperiksa persamaan homogen tentang peranan redaman yang persamaan homogen. M X double dot ditambah C X dot ditambah KX sama dengan 0. Maka pendekatan yang biasa adalah memisalkan solusi dengan bentuk X sama dengan EST. Dengan X adalah konstanta dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan diferensial. Diperoleh MS kuadrat ditambah CS ditambah K dikali EST sama dengan 0. Yang dipenuhi untuk semua nilai T bila S kuadrat ditambah C dibagi M dikali S ditambah K per M sama dengan 0. Persamaan 16 sebagai persamaan karakteristik mempunyai dua akar. S 1.2 sama dengan min C per 2M kurang lebih akar 2/2M kuadrat dikurangi K per M. Jadi solusi umum persamaan gerak X sama dengan AE SLT ditambah BE S2T. Dengan A dan B adalah konstanta yang harus dihitung dari kondisi awal X0 dan X0, persamaan 17 yang disubstitusikan dalam persamaan 18 menghasilkan X sama dengan E min C per 2M dikali T dikali AE akar C per 2M pangkat 2 dikurangi K per M dikali T ditambah BE akar C per 2M kuadrat dikurangi K per M dikali T. Bila suku redaman C per 2M kuadrat lebih besar dari KM, maka eksponen dari persamaan di atas merupakan bilangan real dan getaran tidak mungkin keadaan ini disebut teredam atau overdamped. Bila suku redaman C per 2M kuadrat kurang dari KM, maka eksponen menjadi bilangan khayal, yaitu kurang lebih I akar K per M dikurangi C per 2M kuadrat T. Karena E lebih kurang akar K per M dikurangi C per 2M kuadrat dikali T sama dengan cos akar K per M dikurangi C per 2M kuadrat dikali T kurang lebih dikali I dikali sin akar K per M dikurangi C per 2M kuadrat dikali T.
Redaman kritis, untuk redaman kritis CC, radikal dalam persamaan 19 adalah CC per 2M kuadrat sama dengan K per M sama dengan omega N kuadrat, atau C2 sama dengan 2M akar Km sama dengan 2M omega N. Nilai suatu redaman biasanya dinyatakan dalam redaman kritis oleh rasio non-dimensional. C sama dengan C per CC yang disebut rasio redaman dengan mengingat bahwa C per 2M sama dengan C CC per 2M dikali C omega N. Akar persamaan 17 dinyatakan dalam C sepanjang persamaan 17 menjadi S1.2 sama dengan min zeta lebih kurang akar zeta pangkat 2 dikurangi 1 dikali omega N. Untuk 0 kurang dari C kurang dari 1, persamaan 2.2 ditulis kembali menjadi S1.2 per omega N sama dengan min C lebih kurang I akar 1 dikurangi C kuadrat. Gerak beroscilasi C lebih kecil dari 1,0 keadaan kurang teredam sama dengan X sama dengan E min zeta omega NT dikali AE omega NT ditambah zeta kuadrat omega NT BE omega NT ditambah zeta kuadrat omega NT. Persamaan di atas juga dapat ditulis menjadi salah satu dari bentuk berikut. X sama dengan X E sin omega NT dikali sin akar 1 dikurangi C kuadrat omega NT ditambah Pi sama dengan C dikurangi C omega NT dikali C1 sin akar 1 dikurangi C kuadrat omega NT ditambah C2 cos akar 1 C kuadrat omega NT. Dengan konstanta X, Pi, atau C1, C2 ditentukan dari kondisi awal dengan kondisi awal X0 dan X0. X sama dengan C min C NT dikali X0 ditambah C omega N dikali X0 per omega N akar 1 dikurangi C kuadrat dikali sin akar 1 dikurangi C kuadrat dikali omega NT ditambah X0 dikali cos akar 1 dikurangi C kuadrat omega NT. Persamaan ini menunjukkan bahwa frekuensi getaran teredam adalah sama dengan omega D sama dengan 2pi per tau D sama dengan omega N akar 1 dikurangi C kuadrat. Gerak teredam kritis C sama dengan 1,0 untuk C sama dengan 1 diperoleh akar ganda S1 dan S2 sama dengan omega N. Dan kedua suku persamaan berhubung hingga membentuk suku tunggal. X sama dengan A ditambah B dikali E min omega NT sama dengan CE minus omega NT yang kurang dalam jumlah konstanta yang dibutuhkan untuk memenuhi kondisi awal. Solusi untuk kondisi awal X0 dan X.0 dapat dicari dari persamaan 28 dengan mengambil C1. X sama dengan E C omega NT dikali C1 cos dikali omega
dt ditambah C2 sin dikali omega dt, di mana C1 sama dengan X dot 0 ditambah si omega n X0 dibagi omega n akar 1 si kuadrat, hasilnya C2 sama dengan X0. Gambar di bawah menunjukkan 3 jenis respon dengan simpangan awal X0. Bisa kita lihat garis gambar di bawah. Kita lanjut dalam penurunan logaritmik. Untuk menentukan jumlah redaman sistem dengan cara mengukur laju peluruan osilasi bebas, makin besar redamannya, makin besar laju penurunannya. X sama dengan XE min si omega nt dikali sin akar 1 dikurangi si kuadrat omega nt tambah pi. Pengulangan logaritmik atau logaritmik Discrement yang didefinisikan sebagai logaritma natural dan rasio dua amplitudo yang berurutan. Jadi pengurangan logaritmik menjadi delta sama dengan ln X1 per X2 dikali ln E min si omega nt dikali sin akar 1 dikurangi si kuadrat omega nt 1 ditambah pi dibagi E min si omega nt dikali T1 ditambah tau D dikali si M akar 1 dikurangi si kuadrat omega n dikali T1 ditambah tau D ditambah pi. Dan nilai-nilai dari sinusnya adalah sama bila waktu ditambah dengan periode redaman tau D, maka hubungan di atas menjadi delta sama dengan ln E min si omega nt1 dibagi E dikurang si omega n dikali T1 ditambah tau D sama dengan ln E min si omega n tau D sama dengan si omega n tau D. Dengan mensubstitusikan periode redaman tau D sama dengan 2 per omega n akar 1 dikurangi zeta kuadrat. Maka pengurangan logaritmik di atas menjadi delta sama dengan 2 pi zeta per akar 1 dikurangi zeta kuadrat, yang merupakan persamaan yang eksak bila zeta kecil akar 1 dikurangi zeta kuadrat sama dengan 1, dan diperoleh persamaan pendekatan zeta dengan 2 pi zeta. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram nilai-nilai zeta yang eksak maupun pendekatannya sebagai fungsi zeta. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini, pengurangan logaritmik sebagai fungsi zeta. Nah, kita masuk dalam langkah percobaan. Yang pertama, percobaan kekakuan pegas. Yang pertama, pasang pegas pada tempatnya. Yang kedua, ukur dan catat panjang pegas mula-mula tanpa pembebanan. Yang ketiga, pasang benda F atau buah timbangan pada pegas untuk harga beban N 10, 12,5, 15, 17,5, dan 20. Ambil harga G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Catat perpindahan displacement pegas pada setiap perubahan beban. Nah, yang satunya percobaan redaman.
Siapkan peralatan, pasang ballpoint dan kertas grafik pada tempatnya. Yang kedua, pasang beban F atau buah timbangan pada pegas untuk harga beban N 1 kilo, 1,25 kilo, 1,5 kilo, 1,75 kilo, dan 2 kilo. Sambil harga G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Catat perpindahan displacement pegas pada setiap perubahan beban. Pasang pegas dan redaman dengan fluida pelumas mesran MS40 pada tempatnya dan ukur posisi masing-masing. LC sama dengan 0,2 M dan LK sama dengan 0,6 M. Hidupkan motor pemutar kertas grafik. Yang keenam, berikan simpangan pada ujung poros sebesar X 30 mm, kemudian lepaskan. Lalu ukur X1 dan X2 dari grafik yang diperoleh. Nah, ini adalah konstruksi alat uji dan pemodelan mekanik. Kita bisa lihat di sini, sebelah kiri itu ada alat uji praktikum. Yang sebelah kanan ada pemodelan mekanik. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam analisa data hasil praktikum. Data pengamatan kekakuan dan redaman pegas 1. Untuk tabel yang di atas itu adalah data pengamatan kekakuan pegas 1, di mana gaya F diketahui 10, 12,5, 15, 17,5, 20. LO-nya dengan satuan meter diketahui 1 sampai 5 0,15. L1-nya diketahui 0,165, 0,17, 0,175, 0,178, dan 0,18. Untuk tabel yang di bawah itu data pengamatan redaman atau damping pegas pertama. Di sini diketahui fluida peredam menggunakan SIE 40 dan minyak tanah. Kita lanjut. Kita masuk dalam perhitungan pada kekakuan pegas 1. Perhitungan nilai K atau konstanta dengan rumus K sama dengan sigma N I sama dengan 1 KI per N, di mana N adalah jumlah pengamatan sebanyak 5 kali. Maka K sama dengan sigma 5I sama dengan 1, hasilnya 3183,2 dibagi 5. Hasilnya 636,6 Newton per meter. Nah, kita masuk dalam perhitungan pada redaman pegas 1. Perhitungan nilai C atau koefisien redaman untuk setiap fluida. Diketahui datanya LC-nya 0,6 meter, XZ-nya 0,020 meter, L-nya 100 cm dijadikan meter menjadikan 1 meter, M-nya 1,25 kilo, LK-nya 0,2 M, X2-nya 0. Beban yang diberikan untuk mencari titik ideal getaran yaitu 5 mm dari tepi kertas. Delta sama dengan ln X1 per X2 sama dengan ln 0,020 dibagi 0 sama dengan hasilnya 0. C sama dengan akar delta per 4pi kuadrat sama dengan delta 0 dibagi 4 dikali 3,14 kuadrat sama dengan 0. Omega N sama dengan 3K dikali LK per M kali L sama dengan akar 3 dikali 636,6 dikali 0,2 dibagi 1,25 dikali 1. Hasilnya akar 381,96 dibagi 1,25. Hasilnya 17,5 radian per detik. C sama dengan 2 dikali M dikali omega N dikali C.
sama dengan 2 dikali 1,25 dikali 17,5 dikali 0. Hasilnya 0 Newton per S per M. K sama dengan 636,6 Newton per meter. Untuk perhitungan pada data berikutnya dilakukan menggunakan cara yang sama seperti rumus yang di atas tadi. Kita lanjut. Nah, dari hasil perhitungan pada data pegas 1 untuk fluida SAE 40 dan minyak tanah sudah diketahui data-datanya ini sudah terisi semua. Kita lanjut. Data pengamatan kekakuan dan redaman pegas yang kedua. Untuk tabel yang di atas, gaya F-nya sama, yang beda itu L0 dan L1-nya. Ini L0-nya 0,17, L1-nya 0,175, 0,176, 0,177, 0,179 dan 0,18. Untuk pegas 2, data pengamatan redaman damping, fluida peredamannya masih sama menggunakan SAE40 dan minyak tanah dan sama mencari data-data dengan perhitungan. Kita lanjut. Nah, untuk perhitungan pada kekakuan pegas 2, perhitungan nilai konstanta sama seperti perhitungan pegas yang pertama dengan rumus K sama dengan sigma N, I sama dengan 1, KI per N, di mana N-nya jumlah pengamatan sebanyak 5 kali. Maka K sigma 5I sama dengan 1 diketahui 99,9975,8 dibagi 5. Hasilnya 1995,2 Newton per meter. Nah, pada perhitungan peredaman pegas 2, perhitungan nilai C koefisien peredaman untuk setiap fluida diketahui data LC, XZ, LM, LK, dan X2-nya 0,2, 0,1, 0,018 meter, L-nya 100 cm diganti ke 1 meter, M-nya 1,25 kilo, LK-nya 0,6 meter, X2-nya 0,003 meter. Beban yang diberikan untuk mencari titik ideal getaran yaitu 5 mm dari tepi kertas. Delta sama dengan ln X1 per X2 sama dengan ln 0,018 dibagi 0,03 hasilnya 1,79. C sama dengan akar delta per 4 pi kuadrat sama dengan akar 1,79 dibagi 4 dikali 3,14 kuadrat hasilnya akar 1,79 dibagi 39,43 hasilnya 0,21. Di sini omega n akar 3K dikali LK dibagi M dikali L sama dengan akar 3 dikali 1995,2 dikali 0,6 dibagi 1,25 dikali 1 sama dengan akar 3,5191 akar 0,36 dibagi 1,25 hasilnya 53,6 radian per detik. C sama dengan 2 dikali M dikali omega n dikali C sama dengan 2 dikali 1,25 dikali 53,6 dikali 0,21 hasilnya 28,14 Newton S per M. Untuk nilai K itu sama seperti bilangan di atas yaitu 1995,2 Newton per meter. Nah, untuk perhitungan pada data berikutnya dilakukan menggunakan cara yang sama seperti rumus di atas, yaitu menggunakan cairan SAE40 sama minyak tanah itu
caranya datanya sama, cuma kita mengganti datanya saja sehingga kita dapat memenuhi data-data yang ada di sini yang sudah diketahui, kita bisa melengkapi data perhitungan pada Pegas 2 dan Pegas 1. Nah, kesimpulan yang dapat di hasil praktikum ini adalah yang pertama, viskositas fluida mempengaruhi harga redaman C. Makin besar harga viskositas, maka harga redaman akan semakin besar atau dengan kata lain semakin baik efek redamannya. Yang kedua, variasi posisi pegas dan redaman sangat mempengaruhi perilaku sistem respon. Untuk posisi yang berbeda akan menghasilkan harga redaman yang berbeda. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.